Kita hampir nggak pernah merasakan yang namanya privilege jabatan Bapak. Jadi kita dididik memang kamu ya yang kerja ya kamu yang dapat gitu. Jadi memang kita sudah dibiasakan seperti itu. Walaupun Bapak dulu katanya ajudan, toh juga kita nggak tahu Bapak itu juga dulu kan anaknya supir juga sih. Saya aja ngaku ke mertua aja, saya nggak bilang bapaknya anaknya Patrick. Oh ya? Iya. Ngapain tuh Pak? Kalau mau kawin sama bapaknya. Kemana-mana ini bro. Gue sih udah gue bilang sekampung gue anaknya Wapres. Masa mau kawin sama bapak gue kan enggak. Ternyata setelah pensiun itu masih nyicil rumah Pak. 15 tahun Pak Tri. Iya. Mantan Wapres. Ya anggota lakukan ya kamu ikut melakukan. Jangan kamu jadi bosi gitu. Giliran masak ya giliran kita masak juga di dalam. Kita ngambil air di ban ya kita ngambil juga di ban gitu. Sama dia mandi dia ke belakang ya kita ngamankan juga gitu. Majen TNI Kunto Arif Wibowo, Wakil Komandan Kodiklat TNI AD. Selamat datang di Podcast Merdeka. Selamat datang Pak. Ini sebuah kehormatan kita dah. Sangat. Ada tamu penting. Lagi-lagi Jenderal datang. Jenderal yang ketiga. Oh. Iya kan? Di Podcast Merdeka. Di Podcast Merdeka. Tapi kalau kali ini pakaiannya pakaian sipil nih. Kenapa nih? Ijo. Oh tetap hijau ya. Pak Maijan ini kalau nggak mau dipakai saya yang pakai aja deh Pak. Udah capek-capek loh Pak dapat bintang nggak dipakai. Bintang di atas. Oh gitu. Mau ke darat ganti baju. Sis, sedikit soal Pak Kunto nih. Kita manggil Pak Kunto aja ya. Tapi mohon maaf nih nggak manggil jenderalnya ya. Paling nanti adalah jenderal-jenderal. Kita Pak Kunto ini kan lulusan Akmil tahun 92. Yep. Di angkatan itu banyak yang lagi moncer nih karirnya nih di sekarang kan. Nah Pak Kunto juga pernah memimpin komandan perang. Nah itu kita akan cerita tuh nanti Sis. Tapi yang paling menarik adalah Pak Kunto ini tumbuh dan besar di lingkungan militer. Betul. Ya ini kan saya kalau ngelihat baca-baca profiling Pak Kunto ini kan Bapak dulu Pangap. Pak Tri Sutrisno sebagai Wapres Pak. Ya, anaknya Wapres ini. Anaknya Wapres. Iya Pak. Sama aja kan. Iya. Terus ada di lingkungan ada saudara Pak Riza Mijat. Iya. Terus kemudian ada jenderal polisi kakaknya. Wow, jenderal semua. Mabes besar. Iya. Aduh. Pak sekarang Pak Kunto juga menyandang. Iya sebagai Maijan sekarang Pak ya. Itu artinya tumbuh di kalangan militer Pak. Tapi memang cita-cita dari kecil tuh memang pengen terjun di militer Pak. Seperti apa sih masa kecilnya gitu? Saya pengen dari militer gitu. Nah kalau boleh jujur nih, kita cerita jujur aja kan. Boleh. Jadi waktu kita zaman sekolah nih Mas dulu, kita juga nggak tahu lahir di orang tua yang menjadi begitu kan. Iya. Yang kita tahu adalah orang tua yang ya sama lah tentara di mana-mana tuh identik dengan keras katanya. Iya. Nah pada saat itu kita tanya laki-laki ini cuman dibilangnya kamu yang penting kerja. Sekolah tuh kapan aja. Nah, kita laki-laki ini jadi tertantang. Bukannya kerja dulu deh gitu kan. Makanya kita lu daftarnya itu nggak ke universitas kita Mas. Saking takutnya ngaburnya gitu kan. Kerasnya itu kan. Penting cepet ingin ngebuktiin gitu. Malah saya pertama daftar tuh di akademi komputer. Oh mau jadi IT tadinya. Kedua tuh akademi pelayaran. Ketiga karena kakak ini baru lulus tahun 88. Saya 89 baru lulus SMA. Ya kamu coba ikatan dinas lah nyoba gitu buat ada pegangan. Nah akhirnya kita nyoba pada dulu kan daftar boleh sekali 3 tuh. Kan daftar itu kan. Tapi karena Akmil ini berlanjut ya pas kita udah di sana udah pengumuman. Gitu. Jadi yang 1-2 ini yang kita cita-citakan malah yang ketiga yang terwujud. Gitu. Jadi ngeliat keluarga di tentara ya seperti itu aja gitu. Tapi dari keluarga mendorong kayak Pak Tri, dulu saya sebagai seorang tentara, anak saya harus jadi masuk militer semua. Ya enggak juga. Enggak, itu keren ngasih Bapak, kebebasan Pak. Anaknya Bapak tuh gitu. Yang penting kamu bisa jadi orang gitu. Enggak pernah bilang kamu harus gini, enggak ada. Kita tuh kadang juga bingung. Yang penting kamu yang benar. Cuman gitu aja. Iya. Ya udah yang benar itu kita juga cari-cari kan sekarang yang benar yang mana. Kayak lagi jadi kepastian gitu kan. Iya.
Lagi disuruh cari ilmu ikhlas kayaknya gitu, susah juga tuh. Banget Mas. Kita suruh punya naik mobil dibilang itu peti mati jalan. Oke. Terus sekolah, yang penting kamu yang benar. Kalau mau jadi bambung sekalian, bambung yang benar gitu. Bambung tuh apa tuh? Bambung tuh gelandangan tuh loh. Oh. Bambung tuh bolos bukan? Bukan Pak? Bukan, bambung tuh gelandangan itu. Bahasanya dulu kan begitu. Bambung. Tapi Kak, saya penasaran juga nih di masa kecil lah gitu. Didikannya seperti apa sih dari Pak Kunto Muda? Di usia remaja, anak-anak remaja tuh seperti apa tuh Pak? Sama kali. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Pak, kita atur dulu biar suaranya agak lancar. Sama sih sama yang lain. Apalagi anak kolong kan. Oh iya, anak kolong ya julukannya ya. Anak singkong gitu kan. Jadi ya identik dengan satu kayak jelangkung lah. Datang gak diundang, pulang gak diantar gitu kan. Atau kedua, kita selalu mencari yang orang tidak pernah lakukan gitu kan. Ketiga, ya gimana caranya orang tua tidak tahu. Itu kan itu diajarin ngakalin tuh sebetulnya. Terus kita juga ya tinggal di asrama itu kan pasti bersosialnya itu lebih sering karena kita nggak ngedenger omongan orang tua, yang denger pasti omongan tetangga, orang tuanya tetangga. Jadi kita terbiasa mendengar omongan orang lain. Nah kita di situ jadi merasakan bahwa mungkin orang tua punya cara sendiri untuk ngasih tahu anaknya kan. Dia tidak harus mulut sendiri dia ngomong ke anaknya, tapi dia lihat orang lain. Jadi kita lebih akrab sama orang tua yang lain. Nah itu mungkin hidupnya. Keuntungan saya di asrama seperti itu. Kemudian kalau challenge yang saya dapat masa kecil ya saya rasa ngambil merek mobil tuh pernah juga saya. Di mobil itu. Nyolong merek mobil itu dulu. Oh nakal juga ya. Tukang jajan kan. Itu gimana caranya punya gitu kan. Ini zaman-zaman nakal nih, nggak boleh ditiru ya sahabat Merdeka ya. Jangan ditiru, tapi dipelajari boleh kan. Iya boleh. Nanti saya tanya masa kecilnya sama yang lain, teman sama yang Badung kali gitu. Nah, Badung mungkin bahasa penekanannya di Badungnya. Ya nggak dikasih duit jajan kita kan, pengen jajan gitu kan. Kemudian kita sekolah juga masih sering-seringnya bertanding antar kelas, itu kan juga prestis juga tuh. Kadang dibayar kan gitu. Sampai akhirnya ya kena karmanya juga pernah lah. Oh gitu. Apesnya pernah tuh ya? Iya, dulu ambillah yang baik-baik saja gitu kan di masjid itu. Nah, kita pernah juga tuh ngambil dulu sendal. Tapi sendal kita hilang juga. Jadi ya itu tadi karmanya ada. Jadi ya beruntung saya dapat cerita seperti itu yang akhirnya kita juga melihat apa-apa tuh semua cepat ada ininya gitu. Jadi Bapak tuh ngedidik kita apa adanya, merealistis aja gitu. Kalau kamu nggak benar ya kamu sendiri nggak dapet gitu. Kamu benar ya kamu yang kamu dapat. Nah, itu dididiknya seperti itu. Ini berarti kita soal nilai-nilai dari Pak Tri ini. Karena tumbuh besar menjadi anak seorang Pak Tri itu kan nggak secara, kalau saya nih Pak, kita nanya Pak RT aja saya udah bangga banget gitu. Apalagi Pak Tri itu dulu pangap, jenderal, pangap, kemudian menjadi wapres. Itu kan anak pejabat Pak, anak pejabat plus anak jenderal gitu, tentara lagi. Itu kalau buat gue ya, buat nyokap, buat orang tua dan kakek gue tuh, sosok Pak Tri tuh kayak pada saat itu ganteng banget gitu. Betul. Iya gak sih? Yang buat orang tua dan nenek kakek ya kan ngeliat Pak Tri kan, mungkin Pak Tri tuh ya udah nenek, udah seusia kakek saya kali Pak. Pak Kunto ngelihat apa dari sosok Pak Tri, terus kemudian Pak Kunto sendiri tumbuh sebagai anak Pak Tri itu gimana melihatnya? Nilai-nilai apa aja sih? Kalau anak ke bapak yang saya rasakan ya itu, kita hampir nggak pernah merasakan yang namanya privilege jabatan bapak. Jadi kita dididik memang kamu ya yang kerja, kamu yang dapat gitu. Jadi memang kita sudah dibiasakan seperti itu. Walaupun bapak dulu katanya ajudan, toh juga kita nggak tahu bapak itu juga dulu kan anaknya supir juga sih, ya kan. Jadi bapaknya dia juga, Pak Tri dulu. Iya. Jadi jadi orang yang tidak punya juga kasarnya. Nah dia berusaha menjadi seperti itu kan juga otomatis juga dia juga ke orang tuanya. Saya juga ke orang tua, saya juga hanya melihat sebatas orang tua. Kalau dibilang privilege-nya bapak itu kayak kita ambil mikir yang mana ya. Gitu juga kadang. Kayak mobil nih ada wajar lah kan dapat mobil. Tapi ya kita dari kakak yang pertama selesai sekolah turun yang kedua. Selesai yang kedua turun yang ketiga sampai saya bawa kendaraannya dari bapak, dari kakak yang pertama kita yang terakhir itu kendaraannya sama. Satu kendaraan. Gitu. Jadi kita juga kadang
yang mana ya gitu. Nah, itu yang tapi ya karena lingkungan publik tadi seperti yang Mas bilang tadi, ya kita nggak perlu mencari lagi penjelasan, nggak usah. Yang penting kita dapat apa yang kita dapat dari itu harus kita lakukan gitu. Apa sesederhana itu Pak? Maksudnya Pak Tri gitu, Pak Wapres, Pangap gitu. Apalagi sekarang kalau ngelihat konteks modern sekarang, misalkan hidup sekarang ya bro. Iya. Wow. Anak pejabat Pak, masa gak ada privilege gitu? Ya emang itu saya alamin, gimana dong mau saya buat juga. Saya mau ngibul cerita, saya dapat pengalaman ini, dapat ini nih. Kayaknya saya gak ngalamin juga. Mungkin orang yang melakukan mungkin tidak langsung ke saya kan. Saya juga, kenapa saya bisa melakukan itu? Berarti kan juga gak ada yang saya terima gitu. Orang mungkin yang buat jurang pemisah itu, sosial itu mungkin. Tapi kita sendiri juga merasakan sama aja sama yang lain. Jadi memang dari awal memang Pak Tri sudah mengajarkan ke anak-anaknya ya tentang nilai-nilai kesederhanaannya itu ya. Iya, memang apa adanya wes sudah. Kalau kamu mau dapat ya kamu gawe gitu. Jadi ya nggak ada lagi bagaimana tuh dinikah atas nama bapak gitu nggak ada. Ya? Wah ya malah nggak berani Mas. Saya aja ngaku ke mertua aja, saya nggak bilang bapaknya anaknya Pak Tri. Oh ya? Iya. Ngapain tuh Pak? Kalau mau kawin sama bapaknya? Kemana-mana ini bro. Gue sih udah gue bilang sekampung gue anaknya Wapres. Masa mau kawin sama bapak gue kan enggak. Gitu. Jadi emang ya nggak ada yang bisa kita ini kan. Tapi pernah diomelin nggak Pak sama Pak Tri? Sering itu, itulah hebatnya. Galak nggak sih Pak Tri? Anak orang Jawa Timur kan, zaman pejuang, nggak tentara lagi kan, zamannya tahun begitu ya. Saya rasa keras iya, kasar sedikit lah. Kasar itu kan kalau sudah menggunakan alat. Ya, tapi kita juga pernah ngalamin semua. Itu kan wajar zaman dulu kan. Gitu. Kalau keras tuh ya nyatanya kita bisa jadi seperti ini kan juga karena orang tua keras kan ya. Nah kayak gitu aja. Ada rasa malu kalau kita nggak bisa. Ada rasa malu kalau kita juga menjelekkan orang tua. Tapi namanya proses. Kita kadang juga pernah fail jatuh tuh kan. Ya yang kita tanya bapak lah, gimana kalau anaknya ngeselin gitu ya. Mungkin bapak yang bantu jawab kan gitu. Kalau saya kan yang saya ngelakunin aja kan gitu. Tapi kita gimana caranya orang nggak tahu kita gitu. Saya catat nih ada quotes-nya Pak Tri. Itu bagus banget sih. Ternyata setelah pensiun itu masih nyicil rumah 15 tahun Pak Tri, mantan Wapres, Pangap yang tadi saya udah berulang kali saya sebut ya Pak ya. Dia kutipannya begini Pak, saya nrimo Tuhan akhirnya kasih, saya bisa tidur nyenyak tanpa takut KPK, kan didaftarkan semua asalnya. Jadi ada apa ya kesederhananya Pak Tri itu terasa banget gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Tri selalu sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Masih umur panjang. Pak Kunto melihatnya dari sosok Pak Tri yang ya hidupnya sederhana gitu, walaupun sebagai mantan pejabat negara yang tinggi lah, pejabat tinggi negara gitu. Apa ya Pak yang bisa kita bisa sharing di sini Pak dari kesederhanaannya dari Pak Tri? Sederhana pola hidup ya. Kalau dibilang tuntutan ya segalanya jangan banyak maunya itu. Bapak memang dari dulu ya apa yang ada ya udah itu gitu. Kita juga kadang kalau Sabtu Minggu dikasih bahan aja tuh di dapur, kita ngolah sendiri. Enak gak enak wes telen aja kan ngono. Kita diajarin cara gitu ya. Terus ibu juga sangat kental yang namanya nabung. Jadi kita dulu masih kecil bawa recehan ke bank Exim dulu tuh, inget banget saya di Jatinegara tuh. Naik oplet itu kan. Nah, tapi kita bawa koin. Jadi sampai sekarang kita masih terbiasa. Mau dari apa judulnya kayak galon aqua tuh kita masukin. Jadi celengan. Saya nikah pun juga belum nikah pun saya sudah bikin dulu kan ada BRI Junior tuh untuk QQ saya buat. Nah, itu saya bikin padahal sebelum nikah. Sebelum punya anak. Nah, jadi emang ngedidik nabung itu orang tua. Kalau bahasa kerennya sekarang financial planner. Nah, itu dia. Tapi kan kita bukan modelnya yang nyimpen ya. Nabung tuh artinya ya sudah simpen nggak diambil-ambil lagi. Kalau yang model nyimpen kan taruh korek-korek lagi kan gitu kan. Itu kerjaan saya Pak. Tapi ya itu pada masa itu diajarin banget kita yang kayak gitu, nabung tuh wajib. Jadi kalau mau punya ya nabung gitu. Tadi kita udah ngobrolin soal nanya-nanya dikit lah soal Pak Tri yang kita kalau kita bilangnya biasanya di mereka tuh jenderal sepuh ya kan. Kalau ini anak jenderal dan jenderal. Anak jenderal jadi jenderal. Iya. Tapi kita ingin ngebahas soal Pak Kuntonya nih. Tadi di awal gue sempat nyinggung soal Pak Kunto ini tuh disebut juga jenderal perang karena pernah terlibat
peperangan di Operasi Seroja ya Pak ya, tahun 94 dan di konflik Papua, Aceh. Nah dari 3 konflik tersebut ada yang punya cerita yang menarik tuh, yang paling menegangkan tuh di operasi yang mana tuh Pak? Kalau yang paling keren nih Mas. Ya paling keren. Saya rasa semua ngalamin lah ya, ngalamin di daerah itu tapi pada job yang berbeda-beda. Ya. Kalau saya pas kebetulan memang jadi satuan yang gerak yang memang harus ketemu dan cari gitu judulnya. Tapi menurut saya yang paling unik tugas di antara tempat tadi itu Timur, Aceh, Papua. Walaupun semua itu sama, tapi yang buat saya paling berkesan tuh waktu saya di Kalimantan. Kejadian tahun 2001 konflik Aceh itu konflik Madura sama Dayak ya. Iya. Itu malah bukan kita sibuk dengan Madura sama Dayaknya, tapi kita bagaimana mengatasi anggota saya stres mengatasi konflik itu. Di rumah sakit dia nembak-nembak Mas. Gimana tuh cara ngelepasin, kan gak ada di pelajarannya, di buku taktiknya gak ada kan. Anggota stres itu kita si anggota ini dia sakit stres sambil megang senjata. Udah rumah sakit, dia udah diinfus gitu kan. Yang jaganya kan ada. Nah, dilihat yang ini tidur dia. Nah dia ngambil makan siang, keluar kamar kan. Begitu dia ngambil, bunyi tembak-tembakan itu. Rupanya si anggota yang jaga ini pas nggak bosnya ternyata taruh di lemari, nggak dikunci, lupa. Tapi yang stres ini dilihatnya kan tidur, kan nggak nyangka dia bangun. Bangun ngambil itu, nembak itu. Nah waktu itu saya danki. Nah ini kan dipanggil saya sama Danyon, untuk itu anggotamu selesaikan. Ini gimana caranya ngadepin? Nggak ada taktiknya Mas. Itu anggota sendiri kan, dia nembak-nembak di rumah sakit zamannya tahun 2001 waktu itu. Ya alhamdulillah sampai saya dengan berempat dengan anggota saya itu berangkat masuk ke dalam, melihat di mana kemungkinan karena ada cerita di sini gitu kan. Dakluk stres gitu kan. Tapi alhamdulillah terus ketemu lah intinya, terus ya untuk kita punya cara tadi nggak langsung gimana gitu ya, walaupun dia nembak juga gitu, tapi kan ya kita cuman lewat aja lah gitu. Tapi untuk ngeluarin dia dari kamar sampai dia senjatanya ngelepas, nah itu yang paling keren, sampai akhirnya bisa kita rangkul, senjata kita lepas, terus sudah kita evakuasi pulang ke Jawa. Karena masih megang senjata kan, serem juga itu. Dalam kondisi yang lagi depresi banget ya. Dan masalahnya itu kan anggota bukan lawan. Kalau anggota itu kan mau diapa, dia harus diiniin kan. Karena mental prajurit dalam kondisi perang itu kan, kita aja lihat ada tembakan gas air mata aja udah lari Pak. Apalagi dalam suasana perang gitu. Kita liputan demo ada tembakan gas air mata kan. Udah kabur Pak. Sama lah Mas, manusiawi. Ada takutnya, ada stresnya, ada paniknya gini. Tapi kita terlatih karena menata itu tadi kan. Tapi kan tidak kita pernah duga kan anggotanya seperti itu. Latihan kita kan menghadapi musuh nih. Terus menghadapi anggota sendiri kan gak ada pelajarannya tuh. Mau bikin gimana, bukunya gak ada kita ngomongin anggota itu. Tapi cara mengatasinya sama. Tapi kan tidak dimatikan. Hanya ya terjelek kalaupun dia ngelawan dilumpuhkan gitu kan. Tapi kita psikis manusia, anak buah sendiri kan gak mungkin kita mau lumpuhkan, itu kan juga beban juga gitu. Setiap tentara yang mau dikirim ke operasi-operasi begitu tuh memang pelatihannya juga beda Pak, secara mental atau apa ada pelatihan khusus? Holistik ya Mas, kita melihatnya dari aspek psikologisnya, tekniknya, perlengkapannya, medannya, kemudian order perintah itu sendiri, kemudian juga dinamisasi di dalam satu tim, kemudian kekompakannya, kesepakatannya itu kadang berpengaruh di sana. Kadang yang dilatihkan di sini itu tidak sama kita temukan di lapangan. Nah itu ya seninya kita membawa orang yang beraneka ragam itu. Kadang ada yang bawa titipan sabuk rajahan macan tuh. Ada yang bawa jimat besi kuning apa itu. Itu gimana tuh kalau orang nggak mau sama waktunya tepat diajak jalan. Kan kita nggak gampang tuh. Jadi sebetulnya yang paling keren tuh sebetulnya ya di dalam tim kita sendiri. Kalau yang kita hadapin udah pasti lah, kalau nggak ada yang nembak kita ngeles kan gitu aja juga. Ada yang bawa jimat-jimat gitu, ada Pak tentara Pak? Ya, kita masih tentara Indonesia Mas, masih begitulah kejiwaan, psikis, keyakinan betul tuh masih kental gitu. Kita juga, saya juga di sana ya tiba-tiba rajin sholat kok. Mungkin alhamdulillah dong Pak. Sunnah ada lagi, sholat apa lagi saya sholatin aja. Penting saya di sana minta perlindungan dari yang Tuhan kan gitu. Puasa kita Senin Kamis, bulan puasa ya kita puasa juga gitu. Ya untuk memenangi itu semua. Nah, kalau Pak Kunto lebih jadi alim ulama.
Jadi anak kali pada masa itu. Karena zamannya kelihatan. Iya. Nah, itu. Karena suasana yang nggak normal itu Pak ya, dalam situasi konflik begitu kan serunya. Memang secara psikologis juga ada hal-hal ikhtiar yang nggak hanya dari sisi praktek di pelatihan ya, yang tadi secara spiritual juga akan berubah ya Pak ya. Iya, banget Mas, sangat banget itu. Orang kalau di bawah ancaman nyata itu kan orang berubah semua sih. Pak, saya ngebayangin kalau prajurit aja berat sebagai komandan. Iya. Ya kan, nggak hanya sudah selesai sama dirinya sendiri, tapi harus memanage. Nah kalau di komandan di militer Pak, apalagi dalam situasi perang atau konflik gitu kan, itu gimana Pak rasanya? Karena kalau misalkan sebagai seorang leader di sebuah perusahaan yang normal gitu kan, di sipil misalkan tegas, ya bisa perintah kadang-kadang secara human, bro bisa lo kerjain tugas ini gitu. Nah kalau di militer apakah walaupun sebagai komandan grup itu tetap harus tegas Pak? Padahal prajuritnya juga sudah dalam tekanan gitu, ada mental yang beban. Nah menjadi komandan di militer itu seperti apa sih Pak? Apalagi di operasi konflik kayak gini ya. Main perintah-perintah aja nanti khawatirnya malah prajuritnya ngamuk. Malah emosi gitu. Malah nyerang balik lagi. Perintah keluar itu kalau sudah ada kesepakatan apa yang harus kita lakukan sama-sama. Tapi kalau membawa anak buah, apa yang mereka lakukan ya kita ikut melakukan aja udah. Gak bisa kita bilang komandan seolah one obey one order tuh enggak. Order tuh kesepakatan. Apa yang kita lakukan tuh sudah karena masing-masing membawa sudah tugasnya. Saya satu tim, misalkan dia bergerak depan, kalau terjadi kamu yang atasi, saya melambungnya. Itu udah direncanakan sebelumnya. Nah, tapi kalau bicara leadershipnya, tadi ya anggota lakukan ya kamu ikut melakukan, jangan kamu jadi bosi gitu. Giliran masak ya giliran kita masak juga di dalam. Kita ngambil air di ban ya kita ngambil juga di ban gitu. Sama dia mandi, dia ke belakang ya kita ngamankan juga gitu. Jadi itu aja, nggak ada yang. Jadi berbaur Pak ya? Iya, kan tim kita bicaranya. Iya. Tapi tanggung jawabnya lebih aja, karena sebagai komandan ya kan. Jadi harus membantu secara mental juga, praktek juga. Iya, kan sama juga di perusahaan juga kalau bosnya apa yang dilakukan buahnya juga sama kan pasti terjadi satu teamwork yang bagus kan. Betul. Misi dapat kan, ya itu aja. Apakah ini juga akhirnya nyambung nih Sis? Nih ada fakta juga yang menarik bahwa Pak Kunto ini pernah mengalami sakit malaria ketika operasi Seroja dan tidak memilih untuk mau dievakuasi dan tetap stay sama prajurit. Iya. Bahkan kalau ada yang mengevakuasi saya tembak nih. Gitu. Iya. Itu benar tuh Pak cerita itu? Ya alhamdulillah benar sih. Gimana tuh Pak? Kok kenapa gitu? Malaria loh Pak? Ya. Lumayan yang paling bahaya tuh penyakitnya. Hampir sudah tidak bisa kita rasakan di saat kita sudah bareng ya sama tim. Jadi emosionalnya terlalu tinggi kita. Kalau sudah di bawah cekaman yang sama itu kan kita kompak banget tuh. Kita mau kehilangan satu orang tuh kan kayaknya waduh hilang banget itu tuh. Jangan sampai ada gitu kan. Tapi kok dilalah saya sendiri yang kena gitu kan komandannya. Artinya saya juga sangat menyayangkan kalau saya yang kena anak buah saya gimana gitu. Mereka dengan siapa berlindung. Mereka ke siapa untuk ngadu gitu kan. Walaupun saya juga bujangan. Karena yang saya bawa ada yang keluarga, juga ada yang. Itu masih bujang waktu itu Pak? Bujangan saya gitu. Ya udah ada sih pacar. Masih pacar. Biasa anak muda pacaran. Tapi yang cerita kita ke gigi ke patuk palet jangking tuh kan juga pernah gitu. Oh, di mana itu? Mandi nih. Terus kita pakai celana kan nggak tahu lah. Taunya dong ada yang matok nih di paha dalam nih. Waduh. Nah itu anggota lo Mas yang ngeluarkan digigit saya ini dari dia entah kayu apa waktu itu. Digigit. Keluarin darah sedot gitu kan. Kebayang gak tuh kalau naik dikit? Kan iya racunnya pindah ya. Iya kan paha dalam. Kalau naik dikit kemana? Dia gimana juga anggota itu? Seninya tuh makanya saya bilang ya, di balik itu kan ada cerita lucu itu. Iya. Itu pasti kalau ketemu anggotanya sering ketawa tuh. Keringet dingin saya itu. Terus gelap tiba-tiba. Tapi sama anggota dibawa lari, dibawa ini gitu. Sampai dibakarin lagi tuh. Sakunar namanya sakunar tuh kalajengking gitu. Iya. Dibakar-bakar suruh makan lagi gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi sebetulnya kehidupan kita di dalam itu tuh sangat menarik lah. Kompak dan seru tapi kalau sakit itu memang aduh jangan sampai deh komandan lapangan tuh sakit gitu. Tapi karena tadi ingin mereka aman, mereka berhasil. Kadang-kadang kita harus 2 kali, 3 kali berpikir daripada mereka kan.
mental situ ya Pak ya. Ya kita kalau penakut ya anak buah lebih penakut lagi satu gitu kan. Kita terlalu berani juga nggak bagus juga kan gitu. Itu aja sih. Asis lo harus belajar sih. Ini sakit malaria loh. Itu pasti badan kan. Iya sih pakai sendok gini-gini tuh. Terus tapi kondisi waktu itu memang drop Pak. Iya. Sampai bajunya anggota saya pakai tuh berapa biji tuh saya lapis biar hangat gitu kan dingin. Tuk gitu, gemeter gitu kan, terus lemas, tulang sendi-sendi kan. Iya. Di timur ya berarti. Timur. Saya di sektor barat waktu itu ya. Pak Kunto waktu itu nggak mau meninggalkan prajurit. Itu apa Pak? Rasa yang memang ya karena sudah keakrabannya sudah begitu kuat gitu atau apa Pak? Biasanya ada berapa tim sih Pak kalau dalam satu tim kita itu 10 orang ya. 10 orang. Oke. 10 orang. Lalu kalau kurang satu kan otomatis kemampuan berkurang. Tapi masalah gini. Tipikal yang di sana itu kan beda dengan yang di daerah Papua, di daerah Aceh gitu ya. Di sana itu sangat militan karena mereka itu bisa bertahan di dalam karena ada logistik yang bisa menguatkan mereka di dalam. Jadi di mana saja dia bisa saja berbalik menyerang kita itu gitu. Kalau di daerah Aceh Papua itu mereka bersandarnya sama masyarakat. Dapat dia naik ke atas. Nanti nyari duitnya lagi, nyari logistiknya bantuannya ke bawah lagi, ke masyarakat lagi. Kalau di timur itu mereka di hutan itu berani survival itu mereka karena memang di dalamnya ada makanan-makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat mereka bertahan gitu. Jadi kita menghadapi di tengah yang memang secara tiba-tiba mereka bisa ada gitu. Dan larinya lebih kencang dari kijang tuh. Kita pernah melihat perempuan hamil tuh larinya lebih cepat daripada kijang. Iya Pak. Iya di hutan itu kan. Kita aja yang udah terlatih aja ngeliat itu cepet banget. Karena itu tadi kita juga kalau dibuat tekanan juga larinya kenceng juga kan. Tapi itu yang kita lihat itu ininya. Ilmu gitu. Kepepet itu Pak namanya. Tapi tebing gunung gitu, waduh kenceng banget itu ya. Yang bikin kita nggak bisa saya rasa ninggalin tuh, karena kita anggap mereka di mana-mana ada gitu. Tapi juga ada lagi nih, gue tadi dapat bocoran lah bahwa Pak Kunto ini benar-benar care sama prajuritnya. Bahkan ada cerita sedih ya Pak ya, ketika memandikan jenazah prajuritnya ya Pak. Iya. Itu gimana tuh Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Itu jadi sebelumnya itu Mas punya cerita sebelumnya. Kita suka keliling ngecek pos ya. Pada saat itu saya ketemu anak yang meninggal ini, kebetulan David waktu itu namanya David Gurgurem tuh. Ketemu saya tuh kayak ketawa terus itu. Tapi saya ngeliat dia kayak berdarah juga gitu. Padahal dia saya marahin, diem gini. Tapi saya ngeliat tuh kayak ketawa gitu. Terus saya ngeliat tuh kayak merah gitu. Wah gak enak gitu. Tapi anak ini ketemu sama saya waktu dia suka lepas dari pos itu. Suka sendiri gitu kadang-kadang. Nah itu saya perintahkan untuk ke kotis saya. Suruh danki saya suruh antar. Sehari saya tunggu gak diantar. 2 hari gak, saya datangin gitu. Kenapa saya datangin? Anak ini gak ada. Rupanya pos ini sedang mencari dia. Tidak ada di pos. Rupanya dia diambil sama Gam waktu itu gitu. Nah kita pengejaran lalu kita tutup satu kampung itu, sengaja tidak saya kasih itu untuk keluar orang kampung tuh. Terjadi diplomasi, terjadi bargaining, terjadi ini segala macam. Sampai akhirnya ada yang menyampaikan tahu titik di mana dia dikubur gitu. Ya sudah di dalam tanah belum full ketanam kan. Udah begini dia Mas. Ketekuk kakinya hitam mengembang gitu. Terus udah ada belatung, udah tembakan itu. Ya saya waktu itu kan yang tertua. Komandan saya berangkat sekolah waktu itu. Ya saya antar ke rumah sakit untuk dievak, kemudian untuk dimandikan. Kan bau itu, tapi sebetulnya karena kita tuh sayang sama anak buah itu ya. Gak sebanding dengan rasa itu gitu. Nah rasa penyesalan saya tidak langsung mengambil dia saya bawa. Itu keluar lagi ke belakang itu gitu. Ya karena suasananya seperti itu juga di rumah sakit juga ya akhirnya saya lah yang harus mandikan di situ kan. Saya bersihkan sampai kita biar ditekuk kaki biar lurus lagi tuh kan. Nah itu buangin ini, nah itu udah lupa sama bau. Yang ada kan penyesalan saya sudah tahu ada feeling seperti itu, kok tidak saya ambil ya, namanya nyesel belakangan nah ya. Kalau di depan kan DP namanya tuh. Jadi masih bisa bercanda lagi sedih nih. Tapi ya memang kejadian itu tidak bisa kita beralasan apapun, yang tetap salah adalah komandan. Saya merasa itu saya salah karena saya tahu indikasinya. Posisi paling tinggi ya Pak ya. Kemudian saya tahu
perasaan itu, tapi kan saya tidak bisa mencarikan faktanya. Itu aja yang waktu saya merasa itu miss. Anggota jadi korban. Iya, korban. Jadi dia habis mandi, kemudian dia rencana mau belanja gitu, dia pergi, nah di tengah jalan diculik gitu. Sama GAM. Tapi pada saat itu Pak Kunto udah feeling aja. Iya, sekarang 2 hari sebelumnya itu saya sering kan keliling ke pos-pos itu kan. Nah, saya kan sering ngobrol sama anggota. Di situ kita melihat perubahan psikis segala macam, apa yang dia kendala masalahnya apa dengan keluarga atau apa gitu-gitulah ceritanya. Ya kalau ibaratnya istilah firasat lah ya. Iya gitu. Kalau mungkin ada dulu yang bisa mengartikan, memvisualkan dengan cepat perasaan orang, mungkin saya juga bisa yakin bahwa saya ambil langkah itu mungkin benar gitu. Tapi ya saya juga nggak mau dianggap halusinasi atau semandai-andai gini. Tapi memang saat itu saya melihat dia, waktu saya marahin tuh dia kayak ketawa gitu. Terus darah-darah gitu. Nah yang kadang feeling-feeling yang kayak gini bagi seorang komandan itu kadang suka timbul mas gitu. Di Timur-Timur kan juga dulu anggota tuh, apalagi orang Jawa Timur tuh kan nggak bisa kalau nggak bawa gembolan-gembolan gitu. Jadi kan malam-malam jam 2, Danton, saya mimpi dapat ikan bandeng nih, ikan mas gitu. Berangkat kita jam 2 malam, apa yang kita lihat? Kita nggak punya NVG, kita nggak punya apa, cuman bilang nggak, saya nggak yakin. Sekarang Danton berangkat gitu. Ya, akhirnya saya ulur-ulur sampai jam 3:30 biar agak terang-terang dikit gitu kan. Subuh. Tapi itu Pak ya? Subuh mas. Dan kita begitu gerak itu berapa meter dari situ, dakduk nembak gitu. Berarti kan feeling itu benar. Tapi yang kita gambling, siapa duluan kita kan nggak ada yang tahu gitu. Nah kayak itu yang sering kita temukan. Kadang itu yang buat senengnya cerita. Ada setiap orang yang tentara ngalamin tuh pasti suruh cerita itu pasti mereka pada punya semua kok gitu. Ya, antara hubungan komandan dan prajurit itu. Karena tiap hari bareng. Saya selalu kalau berangkat pagi itu pasti saya mules dulu mas. Demi ngikutin mereka mau seneng cabai, saya ikutin makan cabai itu. Sambel lah kasarnya kan gitu. Tapi kita harus ada rest area dulu saya kan gitu akhirnya. Saya kok merinding Pak ya dengar ceritanya. Ya karena gimana harus apa ya istilahnya ngeblend sama tim ya Pak ya. Kalau sama tim itu bekerja dalam tekanan. Ya itu seninya. Makanya bilang semua orang punya cerita sendiri itu di situ. Pak, kalau soal hubungan komandan sama prajurit, ada cerita yang apa ya, sebenarnya kalau dibilang lucu ya nggak lucu, tapi agak dramatis sih. Kalau bahasa Sundanya bodor lah gitu. Bodor gitu. Iya. Ada juga Pak kalau pas di. Ya karena bodor itu kita jadi punya ikatan emosional psikis karena lebih penting prajurit utama. Misalkan pas sakit gitu. Kita yang paling utama itu sebetulnya memelihara moral kok. Moral kita sama anggota bagus, pasti tugas tuh bagus. Actionnya kan akhirnya eksekusinya kan akhirnya kan manusia juga mas. Mau apapun alat canggih, kalau manusianya juga sudah takut, ya nggak kepake juga tuh alat gitu. Tapi dengan alat yang minim kita bisa mengungguli itu kan bohong kalau tidak ada keyakinan gitu ya. Kemudian kerja sama tim, kemudian kita ya kasarnya gini lah, sudah kamu tinggalkan saya di sini. Itu bukan bahasa dramatis, tapi memang kondisi situasionalnya memang harus ngambil keputusan itu gitu. Tapi bila diceritakan ke orang kesannya wah ini heroik ini. Ya memang keadaannya gitu sih gimana dong gitu ya. Tapi kalau ada cerita yang tadi Pak sempat disinggung tadi ya sedihnya udahlah deh kita pengen yang banyak nih, yang lucu nih militer yang lucu pada saat operasi cerita-cerita bodor gitu Pak. Ini jari saya belajar jahit sepatu kena lagi masak itu kan diajarin jahit sepatu itu kan. Ya. Juga sepatu tentara itu Pak yang kulit jeruk itu. Nah kita nambel pakai ponco kita tuh kita gunting kita jahit itu diajarin anggota kan ketusuk-tusuk tuh kayak nusuk jarum karung segini tuh. Satu. Kemudian yang lucunya lagi ini atasan senior sih sebetulnya. Jadi kalau saya sendiri itu kejadian yang anggota mungkin dari desa dia. Kita nggak ada makanan habis waktu itu. Makanin aja Dan kayak gumbili-gumbili gitulah. Ya udah kamu makan aja, direbus pakai gula merah gitu kan, wah seksi banget tuh rasanya tuh kan udah kebayang kan kayak kita kayak kolak mungkin bayangnya, tapi waktu ngerebus ini kok nggak kayak biasanya gitu kan, akhirnya sampai dibilang wah Danton dasar kota wong kuto gitu kan, ya wes awakmu aja saya bilang itu, saya ngeliat aja, wes masak dulu, tapi saya lihat nih kok kayak ada lendir-lendir putih gitu keluar kan, saya biarin aja, saya tanya sama wadan tim saya. Pas satu nih, mau Danton makan nggak? Nggak, saya bilang.
Saya hanya makan super mie aja, kita berdua ya, pakai air tuh udah, pakai itu biar anggota aja yang makan. Tapi kita diledekin nih Mas, dibully nih sambil dia masak. Ada Anton wong kuto, katanya wong kuto gitu kan. Ya udah wes, saya bilang, "Yo sama wes mangan ngono" gitu. Mateng nih, nunggu dingin, ya makan. Anton enggak nyoba. Enggak, udah kamu aja. Saya cuma makan super mie Wadantim. Wadantim melok-melok kuto gitu sama kita. Biasa kan nih bercandaan. Ya udah makan aja sambil nunggu gini. Selesai, udah beresin. Setelah 15 menit tuh semua pada gini-gini. Bibirnya maju semua Mas. Gatel itu mereka tuh. Alergi semua jadinya. Tapi karena sudah lucu dan sudah seperti itu situasinya, saya bilang dasar deso, gantian saya balikin gitu kan. Pokoknya dia salah ngambil tuh. Pada keracunan. Yang diambil apa itu Pak? Apa namanya itu? Kita bilangnya gumbili, tapi sebetulnya kok kayak talas itu yang racun itu. Tapi kan namanya udah direbus sama gula merah kan, waduh seksi banget. Dulu kan kita bawanya masih konservan yang kalengan itu kan. Mesin McD gitu gak ada Pak? Apa? Mesin McD gak ada itu? McD. Tapi kita waktu di daerah yang lain di Aceh itu kita bisa ngarang-ngarang loh masak. Walaupun bahan yang sama ya. Tapi ngayalnya seperti itu. Ngayal bikin otak-otak, ngayal bikin hotdog, ngayal aja. Tapi jadinya seperti itu gitu. Bahannya sama ya. Gitu. Dari singkong dibuat macam-macam, dari tahu tempe jadi macam-macam. Bahkan kita kalau udah pulang masuk dari kolam ke dalam tuh, ya anggap itu kebunnya kita ke kampung itu gitu. Seru ya kalau cerita soal perang, konflik itu. Ya ada sedihnya, ada ketegasannya, ada yang lucunya juga gitu. Kita juga pengen tahu nih Pak Kunto soal inovasi Pak Kunto nih. Setelah mulai dari, kalau nggak salah mulai dari kolonel ya. Saya baca tuh dari ada istilah BIOS 44 ya Pak. Itu cairan yang katanya cairan ajaib. Bisa membantu masyarakat Pak. Terutama di pertanian Pak. Itu bisa diceritakan Pak. Itu awal mula kok tiba-tiba dari seorang tentara bekerja sama dengan para pakar ya Pak ya. Itu membuat produk atau cairan begitu tuh gimana Pak ceritanya? Karena ngomongin soal Pak Kunto tadi cerita soal jenderal perang. Bapak dari perang tiba-tiba jadi ilmuwan nih kayaknya. Care soal lingkungan gitu. Jadi kita nih sebetulnya semenjak saya ngalamin jadi Letnan 2 sampai sekarang ini sebetulnya kan kita banyak banget tuh berinteraksi, berhadapan dengan persoalan. Saya harus selesaikan gitu. Jadi dengan cara kita untuk menyelesaikan ini kan kita bertanya. Lalu kita bagaimana cara menyelesaikannya. Diskusi terjadi apa dulu yang harus kita bikin, itulah akhirnya munculnya itu. Tapi di awal kita dulu emang sudah banyak mengalami banyak keterbatasan, lalu kita ingin mengungguli. Sudah banyak yang udah dibuat gitu Mas. Sudah banyak arang-arang dari zaman Letnan 2 itu sudah banyak tukang arang-arang saya bikin mulai dari ransel, kemudian untuk magasen, kemudian untuk bikin baju yang bagaimana itu sudah sampai saya dulu diajarin bikin sepatu PDL yang kita jahit sendiri sampai kita di tempat inian kue itu ya sebetulnya sudah seperti itu gitu. Tapi dalam lingkup untuk tempur kan. Nah karena kebetulan saya juga baru dinas yang namanya di kewilayahan pada pangkat saya kolonel, saya langsung ketemu sama namanya Karhutla gitu. Di Palembang, kebakaran hutan. Nah kita kan juga gimana cara ngatasinnya. Nih apa sih masalahnya kebakaran hutan nih? Kita mau madamin atau mau kita pencegahannya gitu. Kalau karena itu kan setiap tahun selalu ada dulu Pak. Nah makanya kita cari gimana caranya nih tanah ini rapat dulu. Kemudian oksigennya kurang maka apinya itu juga tidak terlalu besar. Intinya utamanya di oksigen itu. Itulah ngobrol-ngobrol gini. Oh ya juga ya. Nah temen bilang begitu. Coba cari apa dari bahan-bahan apa organik apa yang bisa kita jadikan lanjutan untuk pengelolaan gitu. Ya akhirnya ketemulah bahan itu. Namanya BIOS 44. BIOS itu bios organisme, kemudian 44-nya itu nama korem kita di Palembang sebetulnya. 44 itu. Tapi itu angka sial katanya teman-teman yang di komunitas. Itu bukan angka hoki katanya. Saya bilang 4 tambah 4 kan 8 juga saya bilang gitu. Gitu. Nah, karena itulah munculnya cara kita mengatasi lahan untuk jadi rapat. Saya ingatnya tempe kan Mas.
Iya. Ragi. Tapi kita lengkapin sampai akhirnya dia bisa cepat dan bisa menghasilkan unsur hara yang lengkap. Nah kita otodidak lah, teman ini yang juga dia nyari, tapi kan kita inisiasikan apa awalnya kan itu tadi udah diskusi tadi itu. Itu jadinya cairan itu diproduksi banyak Pak? Iya, sekarang kita pakai buat produk ke petani, ke masyarakat sebagai media kita untuk menormalisasi lahan-lahan yang kritis, kemudian rusak gitu. Jadi ada beberapa tempat template kita dikasih untuk memperbaiki tanah bekas tambang gitu ya alhamdulillah hijau lagi gitu. Terus di pantai untuk abrasi dulu di Sumbar gitu kan kita tanemin pohon sekarang tumbuh udah tinggi-tinggi gitu. Nah itulah akhirnya dari bahan ini kita kan sudah mengikat dengan unsur-unsur lain dalam satu pandangan yang sama gitu. Oh itu berarti ngebantu banget. Iya. Udah luas belum sih Pak? Pasarnya nih si Bios 44 ini nih kita pengen jadi nggak apa-apa deh Pak dagang deh, kita pengen tahu nih soalnya bermanfaat banget buat petani, buat ya masyarakat yang ingin buka pertanian yang apalagi kan bekas tambang itu kan susah ya Pak. Udah rusak lah gitu. Banyak kimianya. Iya dan ini gimana tangannya ternyata ya salah satu solusinya pakai Bios 44. Nah kita sebetulnya kalau saya tuh Mas tentara tuh kan kerjaannya jelas itu ya. Iya. Implikasinya itu kan jangan sampai terjadi konflik ya. Akar masalahnya yang kita cari persoalannya. Nah, jadi sebetulnya biasanya hanya media, tapi yang kita hadapi sebetulnya konflik yang terjadi itu yang harus kita selesaikan. Makanya karena pendekatannya ini mikroba bakteri ini kan artinya alam gitu ya. Nah, saya kan konflik lahan kayak rebutan lahan gitu-gitu. Nah, terus kemudian antara petani sawah dengan ikan itu airnya kadang kan langsung kebuang tapi nggak kepake karena ini ada amoniaknya, ini ada kimianya. Nah, saya mencoba membangun ekosistem itu sehingga air itu tidak jadi konflik. Dulu di Palembang itu ada di Linggau hampir ada 40 tahun nggak selesai. Nah itu kita selesaikan karena air irigasi ini untuk sawah tapi dipakai juga untuk ikan. Tapi air kebuang akhirnya kan debit berkurang, kebutuhan untuk sawah berkurang. Konfliknya kan itu sebetulnya. Saya juga nggak ngerti-ngerti amat masalah pertanian, tapi kita membahas potensi konfliknya ini loh kita selesaikan. Karena sudah melihat potensi konflik ini, makanya dicarilah cara buat solusi pencegahan. Sama-sama diuntungkan. Jadi air dari sawah bisa ke kolam ikan bisa ke sawah. Nah waktu itu kita selesaikan, alhamdulillah selesai gitu. Termasuk di Padang waktu itu ada PLTU yang abu sisa bakarnya itu kan. Kita treatment pakai itu, kita jadikan landscape perkebunan jagung. Hasilnya juga di lab bagus gitu. Nah, itu aja sebetulnya lebih ke situ sih saya gitu ininya. Karena kan sekarang apalagi kan banyak lahan-lahan mati ya Pak ya di sebelumnya. Karena kan memang nggak subur gitu. Kayak bekas galian C di Sumedang tuh bekas galian batu-batu itu sekarang jadi kebun. Jadi kebun masyarakat gitu. Nah, itu yang kita ini. Harusnya kalau sudah berhasil sih harus produksi mass production sih Pak. Ya mass productionnya kita masih dalam taraf menengah ke bawah lah. Karena emang kita kejarnya kan awalnya saya ke potensi itu tadi. Berarti berawal dari keresahan karena melihat ada potensi konflik, justru menjadi temuan yang karena yang kita, membantu banget gitu. Karena kan kita misinya harus selesai mission itu Mas gitu. Kita harus bisa menjawab gitu. Iya, Pak Kunto juga buat selain Bios 44 ini ada soal mesin 3 in 1. Itu setahu saya di Jakarta. Iya, udah nggak ada, udah sekarang ganjil genap. Udah nggak ada. Ganjil genap sekarang berubah dia. Mau diganti ganjil genap Pak, 3 in 1 ini. Apa tuh Pak 3 in 1 Pak? Udah kayak kopi saset aja Pak. Iya itu istilah, cuman kondisi nyatanya kan memang seperti itu. Di saat kita setelah ya tadi saya kebetulan kedapatan lintas generasi 98 sampai sekarang ini kan dipaksa pemerintahan daerah untuk menata, ya kan. Tapi kewenangan itu kan juga terbatas. Tapi apa yang menjadi bargaining tingkat daerah dengan pusat sehingga tidak terjadi gap di bawah. Ini kita coba cari alternatif itu sehingga kita ketemu teman-teman karena juga kebetulan saya senang ngutak-ngatik di bengkel itu ya segala macam ini. Akhirnya bisa nggak kita bikin ini gitu. Bahas-bahas sama teman bisa bikin kita. Nah, kita coba. Ternyata kita coba air yang limbah, air garam, air laut, segala macam itu kita jadikan air layak minum, gitu kan? Itu langsung diminum atau harus perlu dimasak Pak? Enggak lagi sebetulnya. Enggak lagi. Udah layak. pH-nya udah cocok. pH-nya bisa 7 Mas. TDS-nya 2 dari air laut tuh 7.000 sampai 2 gitu. Itu kan kita karena kita uji dulu kan. Nah, temen bikin membrannya itu, kemudian kita
coba di daerah yang memang ya di sulit daerah, air. Bukan, Indonesia tuh di selatan tuh kan identik daerah ring of fire. Iya. Ya, kemudian kondisi sosial masyarakat kita di selatan tuh lebih maju yang di utara. Iya pasti. Ya kan, di Sumatera juga di sebelah barat tuh lebih ketinggalan. Iya. Nah itu saya pakai untuk sekalian starter jadi satu layout tapi multi gitu. Nah gimana caranya gitu? Karena pendampingan kan udah jarang. Yeah. Kemudian kewenangan sudah ini, kondisi masyarakat udah berbeda-beda. Kita akhirnya mencoba membawa istilah teknologi tepat guna sebagai tambahan untuk bargainingnya tingkat daerah untuk dia bisa mengelola. Nah waktu itu kita coba di Pelabuhan Ratu, tapi sebelumnya saya taruh di Pulau Mentawai. Waktu kita dulu dapat program buka jalan di sana, nah, masyarakat itu kan hancur-hancur giginya tuh. Karena garam, air payau mas. Air payau. Dia untuk subsidi air dari sumber itu kan kapal ngirim, tapi kan untuk beli air itu kan mahal. Sedangkan di sana juga nilai perekonomiannya juga belum muter banget kan, masyarakatnya masih berat dari wisata doang tuh yang surfing itu kan. Nah ada beberapa daerah yang waktu itu memang pas jalur buka jalan Trans Mentawai, kita merintis buka jalan. Nah, saya mencoba taruh mesin di situ sebagai sarana edukasi, terapi teknologi juga sambil dia juga terbiasa manajemen. Akhirnya itu kita tinggalin di situ gitu. Akhirnya dia sudah bisa mulai menjual air, kemudian bisa mengajak lapangan pekerjaan itu dari seperti itu gitu. Dulu Mentawai. Bikin lagi di daerah mana ya, itu intinya dari teman-teman kita coba bikin kita ke sana gitu. Artinya memang alat ini difokuskan untuk di daerah yang pesisir ya Pak ya, yang airnya tuh agak susah kan, karena bercampur kayak payau kayak gitu ya. Betul. Kalau kita ya sudah ada yang ngebor, ya sudah ada. Tapi kan air untuk kebutuhan air minum, kadang kita sendiri kan sering banget PKS ya kerjasama dengan kelembagaan gitu kan. Sumber akhirnya juga kebutuhan air gitu, kebutuhan air. Airnya kan berarti air yang siap minum atau air yang untuk kebutuhan nyuci dan segala macam. Iya. Nah kita mencoba mencari alternatif lain tuh dengan cara yang minum gitu. Ya Pak, sebenarnya Indonesia itu kan terkenal sebagai sebutan tanah air. Ternyata air aja nggak semuanya merata loh. Iya. Persoalan air ternyata masih banyak Pak ya untuk di daerah-daerah. Waktu di Balendah itu banjir kan? Iya. Kita langsung taruh aja mesin itu di situ. Jadi di saat banjir mereka tetap terima air bersih, air sehat. Jadi nggak ngerasa banjir dia, karena air gampang didapat gitu. Iya. Karena itu juga potensi konflik tuh air tuh, nggak ada air bisa bingung. Wah, gue pengen butuh air. Pak, dalam perjalanan hidup di militer, saya pikir orang militer itu ya mikirin pertahanan dan keamanan saja gitu. Mikirin perang. Taunya perang lah kalau kita pikirannya. Tapi ternyata kan dalam perjalanan hidup di militer, kalau Pak Kunto memaknai ini ya, ternyata di militer itu banyak yang perlu dipikirkan Pak. Nggak hanya soal perang, taktik keamanan, pertahanan. Tapi juga mikirin banyak penyelesaian konflik di masyarakat gitu. Pak Kunto ngelihatnya apa ya, sebagai sebuah apa ya, di tentara itu sekarang ini, tentara modern sekarang ini. Justru mungkin kalau kita yang ada di militer itu sebetulnya tuh mungkin hal yang kayaknya biasa aja. Artinya karena emang ruang lingkup tugas kita itu kan semua dari dokter sisaan merata itu mas. Dimana semua bicaranya aspek kerakyatan, kemudian kewilayahan dan kesemestaan. Bagaimana sistem pembinaannya kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan itu dihadapkan dengan asal-gatranya negara. Lalu muncul ancaman-ancaman potensial di bidang itu. Lalu kita bagaimana mencari solusi dalam rangka membangun kesiapan kesemestaan itu gitu. Nah mungkin ini yang belum sampai banyak ke teman-teman gitu. Kalau kita memang analisanya ke situ gitu. Pertahanan itu ya terbentuk karena ekonominya kuat, politiknya kuat, kuat gitu. Tapi sebagai fungsi TNI-nya sendiri dia juga menyelenggarakan sebagai pelaksana operasional di tingkat untuk operasi militer perang dan selain perang. Tapi kebijakan pada tataran kementerian dia menganalisa potensi-potensi ancaman itu menjadi penjabaran ke matra-matra ini gitu. Sebetulnya dia juga sudah bersama, makanya di Kemhan dia mengurus Komcat dengan Komduk. Nah, kita satu operasionalnya gitu. Filosofi tafsirnya banyak, tugas tentara. Bareng sih sebetulnya. Pak Kunto, terima kasih. Sama-sama, terima kasih mas. Enak banget ya ngobrolnya. Iya, seru. Cerita-cerita pengalaman itu seru. Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka. Semoga cerita-ceritanya menginspirasi buat sahabat Merdeka.
Dan Pak Kunto juga karirnya terus lancar. Amin. Mudah-mudahan panjang umur sama-sama, sukses Mas. Amin. Terima Dan kasih kita atas sih undangannya. cuman ingin titip salam buat Pak Tri. Insya Allah kami sampaikan. Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Pak. Dah, sahabat Merdeka. Terima kasih.